Sekian lama sudah coretan ini terendam waktu. Tak peduli kapan aku menulisnya, yang pasti aku menyukai cerita ini. Panjang sejauh mata memandang, berliku, menanjak, menaiki tebing mengharukan. Diariku, awal kisah ini tercipta sederhana, hanya dari gejala benturan pandang semata, dengan sosok makhluk yang mendadak merasuk dalam jiwa dan gersang. Mawar, begitu biasa ia dipanggil. Kau tahu Diari, dia tak secantik bidadari impian, tak seanggun artis metropolitan, tapi aku tergila-gila padanya. Jutaan kata tentangnya terangkai indah dan terbingkai dalam palung hatiku yang terdalam. Namun apalah aku, mungkin hanya sekilas cerita dari satu episode saja baginya. Tak ada yang istimewa dan menarik tentangku di matanya. Meski aku telah tampil dengan penuh pesona, sekuat kemampuanku untuk meyakinkan aku beda karenanya. Ya, tetap saja Dari, tanpa menilik lebih jauh, hanya sebatas tahu hati ini terlanjur sering merasakan rindu. Merindukan bulan, sementara sayap aku tak punya. Diari, bulan pun berganti tahun. Sebagian waktuku berlalu untuk mengingatnya. Kian kuat posisi mawar menduduki singgasana hati ini. Tanpa ragu, sering pula kucuri senyum di bibir manisnya. Lalu kubuka di kala malam untuk menghias langit kamar tidurku. Tak hanya sekali, hingga lupa jumlah pastinya. Tanpa aku sadari, tiap sudut ada wajahnya, senyumannya, kata-katanya, lirikannya. Semua termutilasi dan tersusun rapi menjadi alarm agar aku selalu ingat. Terlalu manis bila harus kucampur dengan kopi inspirasi pagi. Rasanya Tuhan hanya menciptakan satu wanita seimut dia saja. Diari, tiba waktu di mana jarak pun terbentang. Kadang rinduku harus membeku dalam penantian, menunggu bisa melihatnya kembali. Aku pun tak ragu menyambanginya bila mawar ada. Hanya sekedar melihat apakah perasaanku yang dia bawa masih baik-baik saja. Desahan nafas panjang kadang menjadi sebuah jawaban saat aku melihatnya. Mungkin saat itu hatinya telah terisi dengan deretan pria berdasi. Namanya juga usaha Diari. Meski sadar cinta tak bisa dimakan, apa peduli. Sebelum Tuhan kirimkan penghapus namanya, sekuat jiwa raga ini berjuang. Hanya atas nama aku menyukainya. Ya, dia tahu, tapi tak mungkin memilih lelaki dengan balutan masa depan kelabu. Apa dayaku, kemampuanku tak sebanding dengan komunitas di luar sana yang sama-sama mengaguminya. Bila mengingat ini, aku menjelma menjadi manusia dengan keluh kesah terpanjang, dengan nilai syukur terendah, dengan waktu mengingatnya lebih sering dari mengingat Tuhanku sendiri. Ironi kehidupan yang tak patut terulang. Namun aku yakin banyak yang mengalami seakan ini jalur kehidupan wajib bagi insan senasib sepenanggungan. Diari, pernah aku coba menengok anggrek bulan. Rajin ibadah, pintar masak, tinggi semampai. Siapa tahu aku menemukan sesuatu di sana. Pernah juga aku sapa teratai, konon bank desa di kolam tetangga. Hitam manis dengan kelembutan tutur kata yang melelehkan hati pria. Namun aku sangsi dengan perasaan ini. Bayangan mawar masih menjadi background di belakang bunga-bunga itu. Hingga tiba saat dimana Tuhan mengirimkan orang-orang dadakan. Begitu aku menyebutnya. Dengan keberanian di atas rata-rata dan tampang super optimis, mendadak ada seakan muncul tiba-tiba. Tembak saja, teriak mereka dengan garang.
demi melihatmu masih dengan status pemuja rahasia, menunggu langit runtuh untuk mengungkapkan cinta. Padahal aku merasa bukan pemuja rahasia. Aku punya nyali mengenalinya. Aku berani dengan jepit lusuh datang apel ke rumahnya. Ya, meski hingga tahun berganti, tak jua aku ungkapkan rasa ini. Sadar betapa pahit rasanya patah hati. Dari cerita yang kudengar, patah hati itu benci-benci rindu. Rindu-rindu benci. Sakit di dada tanpa goresan luka. Dunia hampa tanpa warna. Diari, orang-orang dadakan ini cukup mengerti situasi yang kualami. Mereka menganggap semua ini adalah sebuah virus yang harus segera lepas dari tubuhku. Akhirnya, hanya dengan 2-3 kata basa-basi biasa, dengan amunisi seadanya, kutembak mawar pujaanku dari radius lebih dari 100 km. Bila tepat, mungkin akulah sniper cinta terhebat pertama. 5 menit, suara nun jauh di sana sedang menimbang, mengingat, lalu dengan jelas sebuah keputusan final terdengar di gagang telepon. Sementara orang-orang dadakan pergi dengan wajah tanpa dosa. Entah jalan, terbang, atau menumpang mobil untuk pulang. Yang jelas, uangnya habis untuk membayar tagihan wartel. Mereka meninggalkanku sendiri dengan sesak mendalam, tengah berselebrasi di rongga dada. Lebih dari cerita yang kudengar, aku menjelma sakti dalam hitungan detik. Ingin rasanya menendang apa yang ada di depan, bila perlu kuremukan lalu kumakan. Ya, setiap benda seakan tertawa melihatku. Tanpa malu, aku berteriak sekencang laju angin malam, bukan memanggil namanya. Lebih sekedar tes vokal untuk nada tenor supersonik yang ingin keluar dari tenggorokan. Diari, aku kehilangan diriku. Mati rasa ini saat melihat senyuman wanita lagi. Luka ini terlalu dalam. Di tengah ribetnya problema keluarga, hati ini tak merasakan ketenangan. Belum juga terhapus sketsa wajah mawar yang ceria dengan bibir terkadang menantangku untuk mengecupnya. Tapi bukan nafsu Diari. Cinta ini telah menutup nafsu seorang lelaki.